Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadli Fatur Rizky. NIM 1250603011111039. Akan mencoba menyelesaikan salah satu tugas komunikasi pita lebar, yaitu meresum sebuah buku yang berjudul 3G Evolution, HSPA dan LTE untuk mobile broadband. Mari kita saksikan. Mengawali pengawalan, pengertian broadband komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan data melalui sistem dengan kecepatan tinggi jaringan telekomunikasi. Secara umum, kecepatannya broadband komunikasi mulai dari 256 KB sampai 100 MB per second yang terhubung ke pengguna atau pelanggan. Macam-macam broadband komunikasi ada beberapa macam, yaitu yang pertama DSL, serat optik, WiFi, dan mobile broadband. Buku ini menjelaskan tentang mobile broadband. Apa itu mobile broadband? Akan berada pada bahasan selanjutnya. Apa itu mobile broadband? Yaitu akses internet kabel melalui modem portable, telepon seluler, USB, modem kabel, tablet, atau perangkat mobil lainnya. Macam-macam mobile broadband terdiri dari 2G, 3G, terkadang juga 3,5G, LTE, dan lain-lain. Di buku ini lebih menjelaskan tentang 3G dan juga LTE. Bagian pertama menjelaskan tentang sejarah 3G dan juga motivasi untuk membentuk 3G. Motivasi untuk membentuk 3G ini untuk meningkatkan kemajuan teknologi, meningkatkan kualitas layanan, dan juga efisiensi dari teknologi generasi sebelumnya. Berikut adalah sejarah bagaimana terbentuknya 3G, yaitu mulai dari generasi pertama dengan analog system mempunyai kecepatan rendah dan hanya bisa digunakan untuk suara. Yang kedua, akhirnya timbul generasi kedua yang sudah menggunakan sistem digital mempunyai kecepatan rendah menengah. Contoh yaitu GSM dan CDMA. Akhirnya muncul generasi ketiga atau 3G yang menggunakan sistem digital dan mempunyai kecepatan tinggi untuk pita lebar atau broadband. Contohnya seperti WCDMA dan juga CDMA untuk FDO. Di bab selanjutnya dari buku ini menjelaskan tentang beberapa metode dari teknologi 3G. Yang pertama ada high data rate. High data rate ini dibagi menjadi dua, yaitu high data rate in noise limited scenario, yaitu meningkatkan data rate dengan mengurangi noise. Kemudian yang kedua yaitu higher data rate in interface limited scenario, itu meningkatkan data rate dengan mengurangi interface yang ada. Metode yang kedua menggunakan higher order modulation. 3G menggunakan QPSK, yaitu kuadratur pasif keying, dan juga menggunakan QAM, kuadratur amplitude modulation, yang mana QAM ini merupakan skema gabungan dari analog modulasi dan digital modulasi. Yang terakhir yaitu menggunakan wider bandwidth including multi carrier transmisi. Kemudian di bagian ketiga dari buku ini yaitu menjelaskan HSPA atau disebut dengan high speed packet access, yang mana HSPA ini merupakan koleksi protokol telepon genggam dalam ranah 3,5G yang memperluas dan memperbaiki kinerja protokol dari Universal Mobile Telecommunication System atau UMTS. High Speed Downlink Packet Access HSPA, High Speed Uplink Packet Access HISPA, dan High Speed Packet Access Plus atau HSPA Plus, yang semuanya ini adalah bagian dari High Speed Packet Access atau HSPA. Selanjutnya, buku ini juga menjelaskan tentang salah satu keluarga dari HSPA, yaitu HSDPA atau High Speed Downlink Packet Access, yaitu sebuah protokol telepon genggam yang kadangkala pula disebut sebagai teknologi 3,5G. HSDPA merupakan evolusi standar CDMA dan dirancang untuk meningkatkan kecepatan transfer data 5 kali lebih tinggi.
HSDPA mendefinisikan sebuah saluran WCDMA yang baru, yaitu High Speed Downlink Share Channel, yang cara operasinya berbeda dengan saluran WCDMA yang ada sekarang. Hingga kini, penggunaan teknologi HSDPA hanya pada komunikasi arah bawah menuju telepon genggam. Di buku ini juga menjelaskan tentang arsitektur dari HSDPA, rate control, dan higher order modulation dari HSDPA, kemudian bagaimana scheduling skema dari HSDPA, kemudian data flow dari HSDPA. Kemudian di buku ini juga jelaskan tentang downlink control signaling dari HSDPA dan uplink control signaling dari HSDPA. Selanjutnya masih salah satu keluarga dari SPA, yaitu Exchange Uplink. Sebenarnya Exchange Uplink ini biasa disebut juga dengan High Speed Uplink Packet Access atau HSUPA, yaitu sebuah protokol telepon genggam 3G yang memiliki kecepatan uplink hingga 5,76 MB per second. Sebenarnya nama HSUPA ini diciptakan oleh Nokia, tetapi 3GPP tidak mensupport istilah SPA. Sebagai gantinya digunakan istilah yang namanya Exchange Uplink. Di buku ini juga menjelaskan beberapa teknologi yang digunakan Exchange Uplink. Menjelaskan pula tentang bagaimana scheduling dari Exchange Uplink, bagaimana bentuk arsitektur teknologi yang digunakan Exchange Uplink, bagaimana data flow, kemudian layer yang digunakan oleh Exchange Uplink. Selanjutnya ada yang namanya MBMS, yaitu Multimedia Broadcast Multicast Services. Diciptakan karena sistem saluran umumnya telah difokuskan pada transmisi data, dimaksudkan untuk satu pengguna dan bukan pada layanan siaran. Jaringan siaran contohkan oleh radio dan TV siaran jaringan memiliki di sisi lain difokuskan pada meliputi wilayah yang sangat luas dan sudah menawarkan atau terbatas kemungkinan untuk transmisi data, dimaksudkan untuk satu pengguna. Multimedia broadcast dan multicast service ini diperkenalkan untuk WCDMA, mendukung multicast atau siaran jasa di sistem seluler, hingga menggabungkan multicast dan unicast transmisi pada satu jaringan dengan MBS. Konten yang sama ditransmisikan ke beberapa pengguna yang terletak di wilayah tertentu. Bagian keempat dari buku ini menjelaskan tentang hubungan antara LTE dan SAE. Sebelum kita membahas tentang LTE dan SAE, kita membahas dulu sebelumnya tentang apa itu LTE atau Long Term Isolation, atau yang biasa disebut dengan 4G LTE, yaitu sebuah standar komunikasi nirkabel berbasis jaringan GSM atau 8G dan UMTS dan HSDPA untuk akses data kecepatan tinggi menggunakan telepon seluler maupun perangkat mobile lainnya. LTE disebut-sebut sebagai jaringan nirkabel tercepat saat ini sebagai penerus jaringan 3G. LTE bahkan diklaim sebagai jaringan nirkabel yang paling cepat pertumbuhannya. Di buku ini pula dijelaskan bagaimana sistem performance dari LTE, kemudian kompleksiti dari LTE, arsitektur dari LTE, dan juga radio resource management dari LTE itu sendiri. Selanjutnya bagaimana hubungan LTE dan SAE. SAE ini adalah termasuk network baru yang memiliki singkatan System Architecture Evolution, yaitu berdasarkan core network dari GSM dan CDMA untuk menerapkan simple operation dan pengembangan. Samping hal ini, SAE network membawa beberapa perubahan cukup signifikan dan lebih efisien terhadap transfer dari data. Keuntungan dari SAE yang pertama yaitu improve data capacity, LIP arsitektur, kemudian reduce latency, dan yang terakhir adalah reduce OPEX dan CAPEX. Bab terakhir menjelaskan other wireless komunikasi system yang terbagi menjadi beberapa macam, yaitu Ultra TDD, CDMA 2000,
GSM atau 8G, kemudian WiMAX, dan yang terakhir adalah Mobile Broadband Wireless Access. Demikian rangkuman dari buku yang berjudul 3G Evolution, LTE, dan HSPA for Mobile Broadband. Semoga bermanfaat.